dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan di kelas. Baik, pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Pak ajarkan sebentar di dalam pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang sebentar saya ucap adalah pembelajaran pecahan, dan di situ tujuannya untuk siswa mengidentifikasi pecahan. Siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dan benar. Terus yang kedua, siswa itu mewarnai gambar, dan siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan poin yang ketiga dari tujuan pembelajaran sebentar adalah siswa berdiskusi dan siswa dapat menjelaskan bagian pecahan-pecahan tersebut dengan tepat. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang sebentar akan ingin dicapai dalam pembelajaran, yaitu mata pelajarannya mata pelajaran Matematika. Baik. Ya, yang berikut, pertanyaan yang berikut, Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak Pak capai dalam pembelajaran sebentar, yaitu areanya untuk dikembangkan itu di bagian mungkin dalam area media pembelajaran atau dalam area kognitif ataupun area-area lain yang mau Pak kembangkan. Sebentar, yang hendak saya capai di area pengembangan itu, area kognitifnya siswa mampu memanfaatkan apa yang mereka dapat di diskusi. Ada area lain sosial. Kalau dari siswanya, siswa dengan mendapatkan tentang pecahan, siswa bisa memanfaatkan, bisa mempraktekkan di lingkungan sosial yang mereka tinggal atau berada. Ada 2 area pengembangan yang capai pada pembelajaran sebentar. Mungkin dari area pengembangan itu strategi atau persiapan apa yang sudah Pak persiapkan, mungkin dari media atau dari metode-metode yang nanti sebentar Pak akan terapkan. Kalau metode yang sebentar saya pakai adalah metode diskusi. Metode diskusi, terus medianya media visual, auditorium, dan kinestik. Ya. Itu ada strategi yang menggunakan media-media FPD, kemudian ada kampus dan sebagainya. Kemudian sementara itu dapat melaksanakan di jam beberapa pelajaran. Di jam kedua Setelah ini. setelah jam agama. Baik, terima kasih untuk obrolan percakapan observasi sebentar. Saya tambahkan observasi Pak di dalam pembelajaran. Terima kasih. Siang semuanya. Oke, semua sudah semangat belajar. Siapa yang lemah belajar? Siapa yang semangat belajar, angkat tangan. Oke. Tadi pagi semua sudah berdoa jam agama tadi? Sudah. Kalau masuk kelas semua sudah berdoa? Oke. Semua sudah berdoa ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa?
besok pulang kamu tetap sekolah, besok harus di sekolah ya. Harus sekolah itu pagi-pagi harus di sekolah. Oke? Oke. Ada masih ingat pelajaran di blog tentang pecahan? Oke, masih ingat ya. Dan ini hari kita lanjutkan dari pelajaran minggu lalu tentang pecahan. Oke? Oke. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu pecahan, kita nonton video secara bersama-sama. Nonton video ini kita amati di video tersebut. Tanpa satu lagi ya. Jadi semua harus amati baik video tentang pecahan. Sudah? Sudah. Oke, semua berdiri di sini. Dan laptop lagi error. Oke, yang rapi, yang pendek di depan. Pendek di depan. Oke, yang di depan, yang di pendek. Oke, sudah. Oke, tanpa suara. Oke. Oke, sudah. Oke, Pak ya, kita mulai ya. Amati baik-baik. Semua udah punya kan? Semua sudah mati video yang tadi sudah tonton? Sudah. Oke. Pertanyaan. Apa teman-teman ketahui tentang pecahan? Ya. Tadi kayak mangga. Itu dibuat apa pecahan? Ya. Ditimbang. Ada lagi yang lain? Ya. Dipotong bagi. Oke, jadi potong-potong. Ada lagi yang lain? Kucing. Hah? Kucing. Oke. Kucing kenapa? Kucing ban. Ya. Kucing Lagi. Oke. Ada lagi yang lain? Musim. Ada lagi yang lain? Pizza. Ya. Dipotong. Oke. Berarti Maksud berarti pecahan itu sesuatu yang utuh potong bagi. Sudah. Contoh satu kue. Contoh Revli beli satu kue di Ibu Lina. Terus Revli mau bagi Sabda dengan Sepi. Itu buat kue dibagi jadi berapa? 3. Berarti satu satu kue bagi di 3 karena itu satu kue itu dibagi ke 3 orang. Oke? Jadi pecahan seperti itu. Contoh lain. Rafael bawa uang 10.000.
Sudah? Di bawah 10.000 ini. Dibagi-bagi ke semua kelas. Berapa orang di kelas? 13. Ya? 12. Berarti uang 10.000 per berapa? 12. Betul. Jadi jumlah yang utuh dibagi dengan pembilang itu dibagi dari penyebutnya, yaitu dibagi dari berapa orang. Itu yang penyebutnya. Sudah? Rumusnya A per D atau pembilang per penyebut. Jadi penyebutnya itu adalah yang dibagi-bagi. Sudah? Terus pembilang itu yang masih dalam keadaan utuh. Sudah? Sudah? Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Joshua Excel mau bertanya? Ini Darwin mau bertanya? Mau tanya apa saat tentang pecahan? Silakan tanya. Mau tanya silakan. Darwin mau tanya? Oke. Sana ada yang mau tanya? Oke. Kalau sana ada yang mau tanya, Pak ada tugas untuk semua bentuk dalam kelompok. Ada berapa ini? 12. Satu kelompok 4 orang. Oke, ini ke sini, itu ke situ, ini ke sini. Sudah? Jadi dua balik ke situ. Sudah. Ini balik ke situ. Itu bentuk. Oke, satu orang satu kerja sekarang kok kelompok sekarang. Nanti besok baru kerja di rumah lagi. Sekarang kerja di sini. Oke. Dengar baik-baik. Yang pertama, adik-adik jelaskan. Apakah yang dimaksud dengan pecahan? Maksud jelaskan. Tadi Pak bilang itu pecahan seperti apa ya? Kalau aku sudah jelaskan bersama tadi. Sudah? Oke. Oke. Tulis jawaban langsung di samping. Jawaban langsung di samping saja baik. Atau di bawah sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke? Sudah? Kerja kelompok. Namanya kerja di kelompok itu kosong diskusi. Kosong diskusi, kosong sepakat hasil yang sama. Pak Prisa nanti jawab harus sama, setiap kelompok harus sama, oke? Sudah? Oke. Sudah? Itu yang nomor 1. Nomor 2. Sudah? Nomor 2 itu apa sajakah bagian-bagian pecahan yang itu A, B, B. Panggil apa? A itu apa sebagai apa? Oke. Waktu kerja 15 menit. Mulai dari sekarang. Siapa yang selesai dia kena. Yang mana selesai duluan? Ya? Pensil di mana lagi? Hah? Pensil di mana? Udah cekol sama pensil, udah buat apa? Anak sekolah itu harus bawa pensil dengan buku. Nah itu, pinjam di teman yang cepat. Jadi untuk Linda tolong ambil lu kesana semua belajar apa? Terima kasih loh, terima kasih. Begitu. Kalau ambil punya teman itu, punya teman harus makasih. Kembalikan juga makasih, oke? Sudah? Oke. Kerja sudah. Kerja sudah. Nomor 1. Teman-teman tahu apa itu pecahan? Ini nomor 1 di sini. 1, 2, 3. 3 nomor. Nomor 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Gampang. Makin jadi. Oke, nomor 4 itu 3/8. Teman-teman warnai 3. Gas warna ini 3. Hah? Tulis begitu ya, kita tulis nomor 1 di sini, nomor 1. Nah, apa itu pecahannya? Yang tahu apa itu pecahan?
dibagi berapa sih? Itu bukan nomor 1. Nomor 1 itu teman-teman jelaskan apa itu pecahan. Tadi yang paling kesal, terus dibahas tadi. Yang tadi kebahas sama-sama apa itu pecahan? Yang tadi kebahas tadi sama-sama itu. Yang pakai contoh refli beli kue 1 bagi 3 orang. Oke, silakan jelaskan. Silakan, menurut teman-teman apa itu pecahan? Silakan. Bosan bahas dalam kelompok, 04 diskusi dalam kelompok, 08 apa itu pecahan. Betul seperti itu, bahas dalam kelompok. Supaya bosan kelompok, namanya kelompok toh, dia diskusi supaya pakai satu jawaban yang paling benar. Oke? Sudah. Angelo tak bisa pecahan. Apa itu pecahan Angelo? Hah? Kenapa? Apa itu pecahan? Nah, aku belum bahas. Apa itu? Oke, ketua kelompok siapa? Ketua kelompok gua siapa? Ketua kelompok 3? Siti. Oke. Ini siapa dong Siti? Oke. Silakan. Apa itu pecahan? Yang teman-teman ketahui apa itu pecahan? Tulis apa jadi semacam ini bisa tapi tulisnya pun Tadi Pak bilang apa? Pecahan sesuatu yang utuh dan di contoh punya kue masuk ke sana. Nomor 3 yang ini mewarnai. Nomor 3 yang nomor 3 tuliskan di pecahan. Nomor 3 tuliskan di pecahan. Sudah? Oke. 3 menit lagi. 3 menit lagi semua kumpul. Bilang. Hitam berapa? Nah, terus itu sampai itu dibagi berapa, Pak? Itu bagi berapa? Itu berapa? Bagi berapa itu? Dulu itu. Dan 1 per? Sudah, nomor 3 ini. 3A. Sini 3A. Ini kita ada berapa? 1. Tulis. 1. Per mana? 3 harus begini nih. Oke, C lagi. C berapa? Kita berapa? Terus semua gambar berapa? Silakan. Sama juga adik. Silakan. Ini semua berapa? Oke. Terus nomor 4-nya gambar, contoh gambar nomor 1. Itu 3/8. Nah, terus masih ada 3. Saya
kasih warna 3. Ini kasih warna 3 kolom ya. Satu orang tutup pulsa. Tutup pulsa. Jangan. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, teman-teman sudah paham tentang pecahan? Sudah? Sabda sudah? Siapa yang belum mengerti? Silakan angkat tangan. Oke. Siapa lagi? Oke. Rata-rata semua salah di nomor 1. Pecahan itu suatu keseluruhan yang dibagi dan menjadi tidak utuh. Contohnya, potong uang 10.000, uang utuh atau masih utuh. Rafael bagi ke 12 teman. Padahal setelah dibagi uang masih utuh atau tetap 10.000. Ya, Sabra punya uang 10.000. Sabra bagi ke Silvitri 6.000. Berarti Sabra uang 10.000 masih tetap atau sudah berkurang. Penyebut yang dilambangkan dengan A per B. A adalah pembilang dan B adalah penyebut, bukan sebut, penyebut. Sudah? Sudah? Oke. Nah, semua sudah paham? Semua sudah mengerti tentang pecahan kan? Oke, nanti pertemuan berikut kita bahas tentang pecahan bilangan bulat. Ada pecahan ada 4, pecahan desimal, persen, terus apa lagi? Campuran, berapa? 3. Ada satu apa lagi? Ada mesinnya pelajaran kelas 2. Desimal, campuran, pecahan biasa, sama persen. Sudah? Oke, nanti pertemuan berikut kita bahas tentang pecahan desimal. Sudah? Paham? Oke. Kalau ada mau bertanya lagi untuk pelajaran kita hari ini dengan fotonya yang satu. Lagu apa? Lagu apa? Oke. Lagu apa? Oke, 1, 2, 3. Sepanjang
pelajaran matematika kita hari ini selesai. Semua bisa keluar Bermain. sampai ketemu lagi di pelajaran. Berikut. Oke, silakan. Baik, selamat siang Pak Rinto. Apa kabar Pak Rinto? Siang, siap. Baik. Kemarin Pak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya sudah mengobservasi pembelajaran yang berjalan di dalam kelas. Kira-kira apa yang Pak rasakan setelah pembelajaran kemarin? Yang saya rasakan kemarin ada sedikit kekurangan, yaitu kurangnya alat peraga yang masih kurang, dan kurang di langkah-langkah pembelajaran yang masih kurang. Tapi Pak merasa senang bisa melaksanakan pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran kemarin saya merasa puas karena sudah melaksanakan dengan baik. Antusias anak-anak sangat bagus untuk mengikuti pelajaran kemarin. Oke. Kemarin saya sudah lihat bahwa anak-anak dalam kerja kelompok itu walaupun masih ada satu dua yang belum aktif, tapi secara keseluruhan yang aktif. Jadi kira-kira di bagian mana yang masih Pak rasakan kurang di dalam pembelajaran kemarin? Mungkin kan di kelas anak-anak yang kemarin ada yang sudah bisa, tapi ada yang belum bisa. Jadi mungkin saya harus merubah model pembelajaran untuk menarik minat bakatnya anak yang belum bisa, supaya mereka tertarik dengan pembelajaran yang berlangsung, supaya semuanya lebih aktif. Mungkin juga ada bimbingan-bimbingan khusus Iya. bagi yang kurang mampu. Jadi menurut Pak seperti itu yang Pak rasakan dalam Iya. pembelajaran kemarin. Kalau menurut Pak menilai Pak punya diri itu sudah dari 1 sampai 10 Pak sudah ada di angka berapa? Kalau pembelajaran kemarin, menurut saya sudah sampai di angka ke-8. Karena masih ada yang Kekurangan, ya. kekurangan dari media. Iya, Ya, kemarin juga metode diskusi berjalan dengan baik, tapi masih ada yang kurang. anak ada yang lemah. Ya. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjut apa yang nanti Pak akan ambil untuk pembelajaran berikut? Mungkin yang berikut saya harus bervariasi metode lagi supaya bisa memilah-milah anak yang kurang aktif itu kesalahan di mana, supaya saya mencari metode baru lagi untuk anak itu menjadi tertarik dengan pembelajaran yang ada. Selain metode mungkin ada peraga atau Ya. Terus kedepannya kalau pembelajaran berikut, usahakan supaya alat peraganya ada supaya menarik ini anak yang kurang aktif. supaya anak-anak lebih aktif karena media atau Medianya kurang. medianya bisa diperbanyak, divariasi supaya Iya. lebih senang. Baik, jadi itu beberapa hal yang kita rasakan dalam pembelajaran dan saya juga sudah lihat secara garis besar sudah baik. Saya lihat anak-anak juga begitu aktif ketika menonton video, kemudian dalam bekerja kelompok. Kira-kira rencana Pak akan melaksanakan tindak lanjut Pak mengenai dengan merubah metode, kemudian mempersiapkan media yang bahan ajar lebih baik. Kira-kira kapan Pak akan melaksanakan tindak lanjut? Tindak lanjutnya mungkin di pembelajaran berikut. Pembelajaran berikut pasti Pak akan Iya. melakukan tindak lanjut dari apa yang Kekurangannya. ya, kekurangan dari supervisi observasi yang sudah kita lakukan. Ya. Baik, terima kasih karena Pak sudah menyediakan waktu untuk kita bincang-bincang tentang observasi di dalam kelas kemarin. Semoga tindak lanjut Pak yang Pak rencanakan itu dia akan lebih membawa hasil yang lebih memuaskan lagi bagi Pak dalam pembelajaran juga kepada anak. Baik, terima kasih untuk kesediaannya. Selamat siang.